Prahara Partai Demokrat antara Ketua Umum Agus Harimukti Yudhoyono atau AHY dan Ketua Umum Muldoko hasil KLB Deli Serdang belum juga usai. Keputusan Menkumham yang tetap mengesahkan Demokrat Cikeas membuat Demokrat kubu Muldoko terpaksa menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kubu Demokrat Muldoko menggugat putusan Kemenkumham ke PT-UN pada 25 Juni 2021 silam. Sedangkan gugatan yang diajukan AHY terkait dugaan melawan hukum soal aktivitas penyelenggaraan KLB Demokrat di Deli Serdang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan putusan perkara nomor 203/PDT-G/2021-PN.JKT.PST tidak dapat diterima karena AHY sebagai penggugat beritikat tidak baik lantaran tidak pernah menghadiri sidang mediasi. Dengan ditolaknya gugatan kubu Demokrat Cikeas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dianggap oleh kubu KLB Sibolangit Deli Serdang sah secara hukum. Artinya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut menjadi modal kemenangan untuk melawan Demokrat kubu AHY di PT-UN Jakarta. Namun pengamat politik Ujang Komarudin menilai, secara objektif tidak ada celah bagi kubu Muldoko untuk menang di PT-UN. Pasalnya, pelaksanaan KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun ADRT Partai Demokrat. Demokrat Cikeas tampaknya belum bisa bernapas lega. Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat dibuat tidak tenang dan digoyang terus oleh mantan kadernya yang dipecat. Para mantan pecatan AHY ini berusaha untuk mendelegitimasi anak sulung SBY dari Ketua Umum hasil Kongres 5 Partai Demokrat tahun 2020. Bahkan 4 ex-ketua DPC Partai Demokrat yang mengikuti KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara memberikan kuasa kepada pengacara kondang Yusril Issa Mahendra untuk melakukan judicial review terhadap ADRT Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Wow, ini luar biasa dan baru pertama kali terjadi di Indonesia. Namun dilihat dari wewenangnya, Mahkamah Agung atau MA hanya menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, bagaimana MA bisa menguji kesahihan ADART yang dibuat oleh partai itu sendiri, sedangkan aturannya jelas tentang wewenang MA? Ini sebuah terobosan baru dalam hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Yusril Issa Mahendra. Jika uji formil dan material ADRT dapat diterima oleh MA, maka hampir dapat dipastikan sangat berbahaya bagi Partai Demokrat. Dan AHY bisa batal demi hukum sebagai ketua umum. Sebab AHY terpilih sebagai ketua umum mengacu pada ADRT hasil Kongres 5 Partai Demokrat tahun 2020. Ini sekedar rekaan yang bisa saja terjadi dan bisa juga tidak. Pokoknya kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Terlepas dari kisruh dan kepastian hukum antara Ketua Umum AHY maupun Ketua Umum Muldoko hasil KLB Deli Serdang, Presiden Jokowi telah memberikan reaksi keras terhadap sikap Muldoko yang masuk di prahara internal Partai Demokrat. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD,
Presiden Jokowi tidak mau mendukung aksi Muldoko tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta KLB Demokrat yang memilih Muldoko sebagai ketua umum untuk tidak disahkan. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah, kata Presiden Jokowi yang disampaikan Mahfud seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id. Lebih lanjut, Mahfud memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi bahwa sesuai aturan Kongres luar biasa harus dihadiri oleh pengurus yang sah. Sedangkan peserta KLB tersebut bukan pengurus yang sah. Kalau memang begitu, tegakkan saja hukum. Ndak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Mahfud menirukan ucapan Presiden Jokowi. Mahfud menjelaskan, Presiden Jokowi mau memberikan intervensi masalah Demokrat ini. Kalau istana mau masuk, sebenarnya ketika Muldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu. Tapi pada waktu itu, saya menghadap Presiden, tukasnya. Di sisi lain, sebelum AHY bersama kader Demokrat lainnya menuding campur tangan istana dalam upaya pelengseran dirinya sebagai ketua umum, AHY pun sampai menyebut gerakan pendongklengan tersebut didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. AHY sampai kehilangan akal sehatnya dan terkesan gelisah menghadapi serangan dari kader Demokrat yang merasa dikhianati oleh ayahnya SBY. Sampai-sampai ia mengirim surat ke Presiden Jokowi hanya untuk minta penjelasan mengenai orang lingkar presiden yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat. Presiden Jokowi tak menggubrisnya dan membiarkan SBY dan AHY bersama kader Demokrat lainnya ikut menyerang Jokowi. Surat AHY pun dianggap sampah dan dibiarkan begitu saja sehingga mereka capek sendiri berkoar-koar sambil melakukan safari, bertemu Menko Polhukam Mahfud MD dan Kemenkumham Yasona Lauli. Jangan senang dulu. Walaupun Presiden Jokowi telah mengingatkan Menkumham untuk tidak mensahkan kepengurusan KLB Muldoko, bukan berarti Partai Demokrat sudah aman. Belum tentu. Masih ada gugatan PT UN dan judicial review terhadap ADART Partai Demokrat yang diajukan Yusril Iza Mahendra ke MA. Ini bisa berbahaya loh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.